Kisah ini tentang seorang miliuner yang menceraikan istrinya karena pembantu, tapi kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Malam itu, di sebuah rumah megah di Jakarta, langit bersih bertabur bintang. Cahaya lampu kristal di ruang tamu memantulkan kilauan emas dari perabotan mahal yang tertata rapi. Di dalam rumah itu, duduk seorang pria sukses bernama Arman Wijaya. Usianya menginjak 45 tahun, dengan wajah yang masih tampak karismatik meskipun sudah dihiasi beberapa garis halus. Ia adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, dengan kekayaan yang cukup untuk menjamin kehidupan 7 turunan. Di sebelahnya duduk seorang wanita anggun bernama Laras. Usianya 38 tahun, masih cantik, dengan kulit putih bersih dan tatapan mata yang penuh ketenangan. Ia telah menemani Arman sejak awal perjuangan mereka. Bersama, mereka membangun kehidupan mewah ini, dan dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putri bernama Naila yang kini berusia 10 tahun. Pernikahan mereka terlihat sempurna di mata orang lain. Rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan sosial yang gemerlap. Namun, sesuatu mulai berubah di rumah itu sejak kehadiran seorang pembantu baru bernama Santi. Santi adalah gadis berusia 23 tahun, berasal dari desa di Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Arman selama beberapa bulan terakhir. Wajahnya manis, dengan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya. Sikapnya sopan, dan ia dikenal sangat rajin bekerja. Pada awalnya, Laras tidak memiliki alasan untuk merasa curiga. Santi bekerja dengan baik, dan Naila pun tampak menyukainya. Namun, seiring waktu berlalu, ada sesuatu yang aneh dalam sikap Arman. Laras mulai menyadari perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Arman yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini lebih sering menghabiskan waktu di luar. Bahkan ketika di rumah, ia lebih sering berdiam diri di ruang kerja, sibuk dengan sesuatu yang tidak ingin ia bagi dengan Laras. Yang lebih mengherankan, setiap kali Laras menyebut nama Santi, Arman terlihat sedikit gugup, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Sesuatu dalam hati Laras mulai berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat semua orang telah tidur, Laras terbangun karena haus. Saat ia berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, ia mendengar bisikan pelan dari ruang tamu. Suara seorang pria dan seorang wanita. Jantung Laras berdegup lebih cepat. Ia melangkah perlahan, memastikan dirinya tidak terdengar. Dari celah antara dinding dan pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Arman berdiri di hadapan Santi. Mata pria itu menatap gadis muda tersebut dengan cara yang berbeda. Ada kehangatan di sana, ada sesuatu yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan pada Laras lagi. "Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya," bisik Arman kepada Santi. Santi menunduk, wajahnya tampak penuh kecemasan. "Tapi, Pak, saya tidak ingin jadi penyebab masalah." Arman tersenyum, mengusap lembut bahu Santi. "Kau tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja." Laras merasa tubuhnya melemah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang Arman sembunyikan darinya? Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah suaminya berselingkuh dengan pembantu rumah tangga mereka? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di rumah ini? Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, Laras menjadi lebih waspada. Setiap gerak-gerik Arman dan Santi diperhatikannya dengan seksama. Tidak ada yang boleh luput dari pengawasannya. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin banyak hal mencurigakan yang ditemukannya. Pagi itu, Laras duduk di ruang makan bersama Naila. Biasanya, Arman selalu sarapan bersama mereka sebelum berangkat ke kantor. Tapi belakangan ini, ia sering berangkat lebih awal, atau bahkan melewatkan sarapan sama sekali. Ketika Laras bertanya kepada sopirnya, pria itu hanya menjawab singkat, "Pak Arman bilang ada urusan mendadak, Bu." Laras mendesah. Jawaban yang sama lagi. Ia merasa ada yang disembunyikan dari dirinya. Siang harinya, Laras mencoba berbincang dengan Santi. Ia ingin melihat reaksi gadis itu jika ia menyinggung nama Arman. "Santi, bagaimana pekerjaanmu di sini? Nyaman?" Santi tersenyum, tapi ada ketegangan di matanya. "Baik, Bu. Semua berjalan lancar."
Bagus. Oh iya, Pak Arman sering pulang malam akhir-akhir ini. Apa kamu tahu alasannya? Gadis itu terkejut sesaat sebelum cepat-cepat menundukkan kepala. Saya tidak tahu, Bu. Mungkin pekerjaan di kantor sedang banyak. Laras menyipitkan mata. Jawaban itu terdengar dipaksakan. Kecurigaan Laras semakin bertambah ketika ia menemukan sesuatu yang mengejutkan di lemari pakaian suaminya. Di balik tumpukan jas mahal, tersembunyi sebuah kotak kecil. Dengan tangan gemetar, Laras membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kalung berlian dan secari kertas dengan tulisan yang membuat dadanya terasa sesak. Untuk S. Dengan cinta, A. Siapa S? Apakah ini untuk Santi? Hatinya berteriak. Laras tahu, ia harus mencari tahu lebih jauh. Laras tidak bisa lagi tinggal diam. Malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti Arman secara diam-diam. Ia menyewa seorang sopir taksi untuk membuntuti mobil suaminya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat Arman berhenti di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Laras turun dari taksi dan berjalan mendekati gedung itu. Hatinya penuh ketakutan, tapi ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia masuk ke dalam lobi, ia melihat Arman bersama Santi. Mereka masuk ke dalam lift bersama. Laras mengepalkan tangannya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah pengkhianatan. Laras tidak bisa lagi menahan emosinya. Setelah mengetahui Arman sering pergi ke apartemen, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan suaminya. Saat Arman pulang malam itu, Laras sudah menunggu di ruang tamu. Dengan wajah dingin, ia menatap suaminya yang baru saja membuka pintu. Kita perlu bicara. Arman terlihat terkejut, tapi ia tetap tenang. Tentu, tentang apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Arman, suara Laras bergetar. Aku tahu kau sering bertemu Santi di apartemen. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Arman terdiam. Napasnya berat, seolah ada beban besar yang selama ini ia simpan. Laras, aku tidak ingin kau salah paham, kata Arman akhirnya. Aku memang sering bertemu Santi, tapi bukan karena apa yang kau pikirkan. Laras tertawa sinis. Lalu, apa alasannya? Jangan berbohong padaku. Arman menghela napas panjang. Ia tahu, saatnya mengatakan kebenaran. Kau harus tahu sesuatu tentang Santi, sesuatu yang akan mengubah segalanya.